Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, kelas 2B dari jurusan manajemen. Di sini saya ingin membahas tentang konsep pembiayaan dalam bank syariah. Yang pertama yaitu pengertian pembiayaan. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai melalui proses penyerahan jasa, pedagang, atau pengelolaan barang. Sedangkan pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut aktivitas produktif, adalah dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, grant, surat berharga Islam, penerapan penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontingensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah. Yang kedua ada falsafah pembiayaan. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasinya. Yang pertama, Anda menjauhi diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Menghindari penggunaan sistem persentase untuk membebankan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu, dan menghindari penggunaan sistem perdagangan penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas dan buka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mengandung utang secara sukarela. Yang kedua ada menetapkan sistem bagi hasil dalam perdagangan, itu dibagi menjadi dua, itu aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek dibagi menjadi dua, aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan pada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam, antara lain tidak mengandung unsur masyir, gharar, riba, serta bidang usaha harus halal. Dan yang kedua aspek ekonomi, yaitu tetap mempertimbangkan perolehan keuangan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip pembiayaan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pembiayaan. Yang pertama ada prinsip bagi hasil, dibagi menjadi tiga, yaitu mudharabah, adalah kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Yang kedua, musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang ketiga, muzaraah, yaitu akad kerjasama atau campuran pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dan yang kedua ada prinsip jual beli, dibagi menjadi yang pertama itu bai al-murabah, yang kedua bai al-mukayabdab, yang ketiga bai al-mutlaqab, yang keempat bai as-salam, yang kelima bai al-istisna. Kemudian ada prinsip sewa menyewa, itu dibagi menjadi dua, itu akad ijarab, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan atas barang itu sendiri. Dan yang kedua
akad ijrab muntabiba bi'at tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan pemilikan barang di tangan si penyewa. Dan yang keempat ada jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya yaitu yang A, pembiayaan menurut tujuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Dan yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang melakukan investasi atau perdagangan barang konsumtif. Dan yang B, pembiayaan menurut jangka waktu, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu dilakukan dalam waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua, pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Yang ketiga, pembiayaan jangka waktu panjang, itu dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Selain itu, ada pembiayaan bank syariah juga dalam bentuk pembiayaan aktivitas produktif dan aktivitas tidak produktif. Jenis pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembiayaan aktivitas produktif. Antaranya yang pertama itu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip sewa. Yang B, pembiayaan sifat aktivitas tidak produktif, yaitu yang pertama, pinjaman grant atau talangan. Adapun aplikasi grant dalam perbankan biasanya dalam 4 hal, yaitu pinjaman. Yang pertama, pinjaman talangan haji. Yang kedua, pinjaman tunai dari produk kredit syariah. Yang ketiga, pinjaman kepada pengusaha kecil. Yang keempat, pinjaman kepada pengurus bank. Yang kelima, ada analisis kelayakan pembiayaan. Yang pertama itu pendekatan analisis pembiayaan, yaitu yang pertama, pendekatan jaminan adalah bank yang memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh pinjam. Yang kedua, pendekatan karakter adalah bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait karakter nasabah. Yang ketiga, pendekatan kemampuan pelunasan, bank yang menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Yang keempat, pendekatan dengan studi kelayaknya adalah bank memperhatikan kelayakan dan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Yang kelima, pendekatan fungsi-fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu dengan mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Yang kedua, ada penerapan prinsip analisis pembiayaan. Yang pertama, ada karakter, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembangkan pinjaman yang diambil. Yang ketiga, kapital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Yang terakhir, yang kelima, kondisi, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Yang ketiga, ada penerapan prosedur analisis pembiayaan. Yang pertama, ada berkas dan pencatatan. Yang kedua, data pokok dan analisis pendahuluan. Yang ketiga, penelitian data. Yang keempat, penelitian atas realisasi usaha. Yang kelima, penelitian atas rencana usaha. Yang keenam, penelitian dan penilaian barang jaminan. Yang keenam, yang ketujuh, laporan keuangan dan penelitian.
Dan yang keempat, penelitian kebijakan pembiayaan bank syariah. Itu yang pertama, kebijakan umum pembiayaan bank syariah untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut. Sebagian ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris Direksi serta Dewan Pengawas Syariah mengenai jenis besarnya nilai rupiah, sehingga atas pilihan yang akan ditentukan diharapkan akan memenuhi aspek syariah yang disamping oleh aspek ekonomisnya. Yang kedua, ada pengambilan keputusan pembiayaan untuk menghindari resiko demikian. Kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang atau cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang objektif. Dan yang terakhir, yang keenam, ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan, dan yang kedua, setelah realisasi pembiayaan. Resiko yang terjadi dari pinjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang A, ada analisis sebab kemacetan. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada aspek internal dan eksternal. Aspek internal yaitu yang pertama, peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, dan manajemen kurang baik dan tidak rapih, dan konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Analisis sebab kemacetan meliputi aspek internal dan eksternal. Aspek internal yaitu yang pertama, peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut. Yang kedua, manajemen tidak baik atau tidak rapi. Yang ketiga, konsep pembiayaan dalam perbankan syariah, laporan keuangan tidak lengkap. Yang keempat, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan. Yang kelima, perencanaan kurang matang. Yang keenam, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha. Sedangkan yang aspek eksternal yaitu yang pertama, aspek pasar kurang mendukung. Yang kedua, kemampuan daya beli masyarakat kurang. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, pengaruh lain dari luar usaha. Yang kelima, kenakalan peminjam. Yang B, menggali potensi peminjaman. Yang kedua, menggali potensi peminjaman. Yang ketiga, melakukan perbaikan akad. Yang keempat, memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan grant, alasan, murabahah atau mudarobah. Yang kelima, penundaan pembayaran. Yang keenam, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru. Yang ketujuh, memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.